Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran seni budaya pertemuan ke-6 ya. Kemarin kita sudah melaksanakan praktek. Mudah-mudahan anak-anak mengumpulkan semua. Linknya sudah ada di Classroom ya. Anak-anak tinggal kirimkan saja tugasnya melalui Google Classroom tersebut, termasuk dengan tugas LKS-nya halaman 17-20. Kali ini kita masuk ke bab 2 tentang seni musik. Jadi nanti anak-anak selama ke depan kita akan belajar tentang seni musik. Yang pertama, materi yang akan kita bahas yaitu menyanyikan lagu solo ya. Lanjut. Apa sih itu lagu solo? Nah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu solo terlebih dahulu. Solo bukan berarti nama kota ya, yang ada di Pulau Jawa. Tapi di sini solo artinya tunggal atau sendiri. Hal ini mengandung pengertian lagu yang dinyanyikan oleh satu orang. Nah, jadi kalian kelas 9 itu sudah tidak zamannya lagi bernyanyi dengan beberapa kelompok, tapi kalian sudah sendiri-sendiri. Nah, vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia ya. Jadi manusia itu unik sebetulnya karena dia bisa mengeluarkan ya alunan nada-nada. Nah, di sini setiap manusia itu mempunyai vokal yang berbeda-beda. Pastinya ya, termasuk suara perempuan dan juga suara laki-laki, suara anak kecil dan juga suara orang dewasa. Nah, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan bentuk dan kemampuan alat pembentuk suara manusia satu dengan lainnya. Aduh, maaf typo ya di sini, dengan lainnya. Sini, batas wilayah nada yang dapat disuarakan oleh seseorang disebut dengan ambitus suara. Jadi setiap orang itu memiliki ciri-ciri vokal tersendiri termasuk ke dalam ambitusnya ya. Jadi batas wilayah nada. Jadi kadangkala misalkan satu orang memiliki suara nada yang tinggi, bisa sopran. Kemudian ada juga yang suaranya rendah ya, dia tidak bisa tinggi. Kalau tinggi tuh kecekik katanya begitu ya. Jadi nada-nadanya dia memiliki batas-batas wilayahnya. Nah, itu dinamakan dengan ambitus. Atau ada yang menyebut juga ambitude ya. Ambitus anak-anak dan orang dewasa itu berbeda, sehingga suara anak-anak juga berbeda dengan orang dewasa. Ya, kalau anak-anak kan biasanya cempreng. Dan di sini anak-anak itu hanya dikategorikan menjadi dua suara saja. Ada suara tinggi dan juga suara rendah. Nah, gitu ya, itu suara anak-anak. Nah, sedangkan orang dewasa itu dibagi menjadi berdasarkan jenis kelaminnya masing-masing. Ya, perempuan dan juga laki-laki itu berbeda. Perempuan ya, untuk suara perempuan dewasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama suara sopran. Di sini suara sopran adalah suara tingginya perempuan atau wanita. Nah, suara sopran mampu menjangkau antara nada C4 sampai G5 kalau di dalam musik. Kemudian yang kedua namanya mezzo sopran. Ini anak-anak harus tahu ya. Biasanya di ulangan sering muncul. Apa itu mezzo sopran? Yaitu suara sedang perempuan dewasa ya, atau wanita dewasa. Suara mezzo sopran jangkauannya antara A3 sampai A5. Dan yang terakhir alto, suara rendah. Jenis suara ini hanya mampu menjangkau nada F sampai D2. Tapi biasanya nada alto itu suaranya bagus ya, dia memiliki ciri khas tersendiri, baik itu suaranya serak-serak basah ataupun suaranya memiliki dia bisa memainkan lekukan-lekukan di dalam bernyanyi gitu. Sedangkan untuk suara dewasa pria di sini terbagi menjadi 3 juga. Ada yang namanya tenor, kemudian bariton, dan juga bass. Untuk tenor sendiri ya, yaitu suara tinggi pria dewasa.
Nada yang mampu dicapai oleh penyanyi tenor adalah B sampai G1 ya. Biasanya ini suaranya seperti Judika. Nah, dia memiliki tipikal suara atau ciri-ciri suara tenor karena dia bisa suara tinggi ya. Kemudian bariton. Bariton adalah suara sedang pria dewasa. Jenis suara pria dewasa yang rentan mitusnya antara nada A sampai F1 ya. Kemudian bass yaitu suara rendah pria dewasa. Suara bass mampu menjangkau rentang nada antara E sampai C ya, begitu. Nah, sedangkan bass ini biasanya tipikal suara untuk suara laki-laki dewasa yang biasanya ngebass. Yang biasanya suaranya sudah membesar, volume suaranya sudah membesar, begitu. Nah, untuk anak-anak yang sekarang memasuki masa remaja, biasanya sudah terkategorikan sebagai suara dewasa, bukan lagi suara anak-anak kecil, begitu. Jadi kalian nanti berdasarkan penggolongan suara ya di sini. Kita akan sama-sama berlatih bernyanyi. Di sini contohnya beberapa mitus sopran dan juga alto. Biasanya mezzo sopran itu sukar ditemukan pada setiap orang ya, hanya beberapa orang saja, karena mezzo sopran itu tengah-tengah antara suara sopran dan juga suara alto, jadi sulit untuk menemukan suara mezzo sopran ya. Kita dengarkan, ini contohnya suara sopran. Berbeda dengan suara alto. Kita dengarkan. Dia lebih lepas lebih tinggi suara sopran. Kita bisa bedakan ya antara suara sopran dan juga suara alto. Baik. Nah, untuk suara tenor dan juga bass, di sini ada sudah masuk ke lagu, tapi di sini ada kalau ini dia bisa memerankan beberapa suara karena mungkin salah seorang itu dikaruniai suara yang sangat bagus begitu. Jadi di sini dia meragakan beberapa suara, termasuk dia bisa menyanyikan suara sopran dan juga alto. Padahal itu kan suaranya wanita, sedangkan dia itu kan ini jenisnya laki-laki ya. Jadi kita fokus ke suara tenor dan bassnya saja. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka bangsa dan bersama, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Nah, beda ya kalau bass sekali merdeka, jadi suaranya sudah membengkak gitu ya, sudah besar gitu. Kalau kayak ini sudah badot begitu ya. Sedangkan untuk tenor sendiri di sini dia suaranya suara asli, namun dia bisa nada sampai nada tinggi gitu ya anak-anak ya. Nah, kita akan menyimak bernyanyi solo Indonesia Jaya. Nanti hal ini anak-anak harus dihafalkan 2 minggu ke depan ya. Indonesia Jaya ini harus kalian hafal. Jadi tolong selama di rumah ya, apa sulitnya Ibu rasa tidak ada yang menyulitkan. Kalian bisa salin liriknya dulu, mau itu ke buku ataupun kalian dengarkan langsung di medianya langsung, misalkan melalui YouTube boleh. Indonesia Jaya judulnya.
Jadi nanti kalian minggu depan atau minggu depannya lagi membuat sebuah video ya, Indonesia Jaya, suara kalian sendiri, suara asli, mau jelek mau bagus, ibu akan nilai apa adanya kalian. Jadi terang saja, mau jelek mau bagus pasti ibu nilai, dan tidak akan istilahnya rendah gitu nilainya ya. Jadi nanti menyesuaikan saja, karena ibu mau melihat selain dari usaha kalian menghafal lagu, salah satu ini lagu Indonesia ya, kemudian kalian juga, kita akan mempraktekkan latihan improvisasi ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa langsung praktek lagu ya, meskipun kalian di rumah itu. Jadi kalian bisa nanti ketika sudah membuat sebuah lagu bisa tag ibu, baik melalui Instagram saja misalkan ya. Kalian kalau punya Instagram, upload ke Instagram di status, tidak harus semuanya. Misalkan aku sepotong aja ya bu, misalkan rapnya aja boleh, yang penting kalian sendiri bukan orang lain itu. Mari kita simak bersama-sama. Ini salah satu contohnya, ada yang menyanyikan lagu Indonesia Jaya pada saat FLS 2 seni ya, di sana oleh perempuan dan juga oleh laki-laki. Jadi ada contohnya, kalian boleh dengarkan dulu. Oke, ini salah satu contohnya. Dan ini untuk laki-lakinya.
itu tadi salah satu contoh penampilan menyanyikan lagu solo yang judulnya yaitu Indonesia Jaya. Jadi anak-anak tugasnya adalah salin lirik lagu Indonesia Jaya tersebut, kemudian hafalkan di rumah. Minggu depan nanti ibu kirimkan karaoke-nya, atau kalian bisa cari sendiri di YouTube ya. Ibu juga nanti sharekan melalui Google Classroom, atau nanti ibu perintahkan melalui video, kemudian kalian nyanyikan dan upload nantinya ya. Kemudian ini untuk hafalan ada teks dan juga lirik yang kalian bisa tuliskan di buku catatan kalian masing-masing. Liriknya ya, perhatikan. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rentang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, dunia adanya. Berteduhlah tenang, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia Jaya. Oke, hanya segitu saja. Boleh kalian tulis ulang di buku kalian masing-masing ya, atau kalian kalau mau menyanyikan sampai selesai itu boleh, karena nanti minggu depan ibu akan kirimkan link karaoke-nya sampai selesai. Oke. Oke, ibu tunggu ya untuk tugasnya. Silahkan hafalkan di rumahnya masing-masing. Cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.